Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara kaum muslim muslimat, jamaah jamiatul khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan lagi dengan kajian tafsiriyah. Surah yang kita bahas adalah surah Al-Insyiqaq ayat 10 sampai dengan 25. Saya minta kepada teman-teman bisa memberi pendapat ataupun kajian-kajian tafsiriyah terhadap ayat yang kita bahas ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ayat atau kita baca bersama ayat yang akan kita bahas secara tafsiriyah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal-laili wa ma wasaq wal-qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa iza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya kita ulangi karena pernah ditanyakan ini pada ayat sebelumnya oleh Pak Amin ya. Kenapa dikatakan dari belakang? Karena di sini ada keengganan melihat hasilnya. Catatan, rekaman itu. Tetapi dia harus diberikan juga, makanya diberikan dari belakang. Jadi ada dua simbol itu, dari kiri atau dari belakang. Sedangkan dari kanan itu berarti akan ada kemudahan atau dia imbalannya bagus. Nah di sini ada yang menarik ini, kalau Allah bersumpah itu demi benda-benda. Tapi kalau kita demi Allah, kita tidak boleh bersumpah demi benda.
Hanya Allah yang bersumpah demi benda. Di sini yang menarik ini nanti kita kaji lebih lanjut ini. Di situ dikatakan mana? Bala uqsimu bis-sabaqi. Aku bersumpah demi senja memerah. Apa sebabnya ini ya Allah? Jadi kalau dia bersumpah itu Allah ingin kita perhatikan. Terus terang saja, kalau matahari terbenam, senja memerah itu indah sekali. Dan di situ perpaduan berbagai warna. Ada yang biru, ada yang merah. Pernah bulan puasa ya, kalau tidak salah saya sama Pak Bambang ini dan Pak Mus barangkali waktu syuting. Rupanya itu yang banyak menyaksikan itu adalah pendatang, apakah dia Chinese maupun orang-orang bule. Dia menikmati itu matahari terbenam. Rupanya ada pesan di situ, pergantian siang dan malam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan di situ warna-warni, ada merah jingga. Nah ini Allah bersumpah memperhatikan itu. Dengan memperhatikan itu kita akan berpikir akan kekuasaan yang menjadikan pergantian siang dan malam. Ya, menyaksikan keindahan pergantian siang dan malam. Ini. Nah, tentu saja kita saksikan ini kalau langit cerah, ya. Kalau langit cerah itu akan terjadi pemandangan yang sangat indah. Dan ini sangat senang disaksikan oleh orang-orang yang tidak punya pantai. Kita mungkin di Makassar ini, daerah ini tidak terlalu, tapi orang-orang yang hidup di benua yang tidak ada pantainya, itu mereka sangat menikmati. Ya, pergantian siang dan malam atau ujung senja. Dan Allah bersumpah tentang itu. Karena memang banyak di situ di samping indah di situ pemikiran tentang kita akan terjadi pergantian siang dan malam. Ya. Kemudian wal-laili masr, dan malam apabila telah gelap. Nah, kita perhatikan itu juga adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Pergantian malam apabila gelap. Wal qamari yatasaq, dan demi bulan bila purnama. Jadi maka ada pun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Yang pertanyaan saya, kira-kira ini kan kalimat bersifat global. Apakah semua orang yang dikasih dari tangan kanannya itu otomatis masuk surga tanpa lagi suatu ranking? Ataukah semua orang yang dikasih dari belakangnya semua masuk neraka jahanam tanpa ada ranking? Ya, ini kan mendalami kata-kata ini karena ini menurut saya barangkali masih global. Mungkin ada pendalaman tentang ayat ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau di golongan kanan itu sudah jelas Pak, ahli surga kalau golongan kanan. Kan ada 3 nih yang menerima kitab. Dari golongan kanan itu kalau terima kitabnya juga dia mengatakan, coba lihat deh. Coba lihat. Dia sini Pak. Tapi dari kiri Pak dia sembunyikan Pak. Celaka saya, celaka. Dia sembunyikan. Sama dengan anak-anak kalau terima rapor. Kalau banyak merah, dia tidak kasih lihat. Tidak mau. Apalagi dari belakang. Yang dari belakang ini ada ulama menyampaikan bukan begini. Masuk tangannya di perutnya ini, baru dia tarik itu kitab amalnya. Ya, yang saya dengar itu ulama pernah jelaskan itu. Jadi bukan begini, tapi masuk tangannya di perutnya ini, tembus ke belakang, baru diambil, tarik lagi Pak. Itu tersiksanya. Tersiksanya Pak. Jadi baru terima kitab amal. Maka inilah yang kita mesti orang Malaysia katakan, mesti kita ini bertungkus lumus ini, bercapek-capek ini, bersusah-susah ini, supaya bagaimana kita usaha supaya kita apa usahanya untuk mendapatkan kitab amal lewat tangan kanan. Ya, contoh ini saya dunia kemenangan ini Pak. Tidak ada yang datang dengan gratis kepada kita kan. Mesti semua kita korban waktu, korban tenaga, bahkan korban biaya untuk mendapatkan daripada datangnya benda-benda dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kalau untuk menerima kitab amal tangan kanan? Tentu kita harus lebih usaha lagi, harus lebih besar lagi kita punya usaha untuk itu. Karena nanti pada saat semua, walaupun ingkar hari ini, pada saat sakratul maut, semua yakin tentang hari akhirat, minta penangguhan, tapi tidak bisa.
sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat, atau fase demi fase dalam kehidupan. Ya, tadi sudah dikatakan Pak Nur bahwa kita ini sudah lewat purnama. Ya, kalau umur Nabi ya sudah ada yang lebih, ya sudah bonus. Tapi yang dapat bonus itu tidak banyak, tidak banyak. Kemudian sesudah Allah bersumpah, kemudian Allah menekankan lagi, kemudian Allah bertanya lagi. Maka mereka, mengapa mereka tidak mau beriman? Artinya sumpah ini, Allah bersumpah dengan sesuatu, artinya Allah suruh kita memperhatikan itu. Jadi bukan sekadar sumpah, tapi itu suruh kita sebenarnya untuk memperhatikan itu. Karena itulah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Jadi ada memperhatikan keindahannya, tapi tidak tahu apa maksud itu semua. Kemudian berikutnya lagi, ya, apabila dibacakan kepada mereka tidak mau beriman atau tidak mau bersujud, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan, ya. Dan Allah telah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah berita gembira kepada mereka, bagi mereka adalah azab yang pedih. Kecuali di belakang kecualinya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal mengerjakan amal saleh, dan mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi ulama sampaikan bahwa kalau Allah bersumpah sesuatu, artinya disuruh kita memperhatikan. Karena itu bukan terjadi dengan sendirinya. Allah yang membuat itu terjadi. Sehingga ada maksud di situ. Kata ulama, ada maksudnya Allah Ta'ala bersumpah supaya kita perhatikan. Dan bahkan tadi kan kebiasaan orang-orang barat kan di pantai-pantai menyaksikan itu. Sebenarnya ada mafhum hadis itu. Setiap senja atau menjelang matahari mau terbit, di situ itu upacara itu iblis sama setan untuk mempersiapkan supaya bagaimana supaya bertugas ini supaya tidak sempat salat maghrib, tidak sempat salat subuh. Jadi upacara di situ mereka. Tidak ada yang dikasih tangguh. Walaupun di surah Al-Munafiqun itu di ayat akhir, Rabbi laula akhartani ila jarin qarib fasadaqaka minasalin. Manusia minta seandainya kematianku ditangguh. Kenapa ditangguh? Ulama katakan sudah terbuka layarnya di depan, sudah melihat makanya mata ke sana, minta ditangguh. Baru dia mau sedekah saya, mau beramal saleh saya kewajiban, tapi tidak bisa lagi. Walaupun tidak ada pernah yang dengar itu permintaannya, tapi kan Allah sayang ini hambanya, maka Allah buka itu rahasia di Quran. Sama juga permintaan kembali ke dunia. Sangat sayangnya Allah kepada hambanya ini, supaya nanti kamu akan minta pulang itu kalau sudah di sana. Setiap malam Jumat Ustaz Irfan baca, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna mungkinun. Tapi tidak ada yang pernah kembali kecuali Nabi Idris. Tapi cuma sekejap. Mau coba-coba mati dia, coba-coba masuk surga, coba-coba masuk neraka. Sudah itu tidak mau kembali lagi. Tapi yang lain tidak pernah.